Shalom buat anak-anak Miss Riris. Hari ini kita masuk kembali ke pembelajaran pendidikan agama Kristen dan kita akan melanjutkan bab 5 pembelajaran yang sebelumnya, yaitu menerapkan kesadaran dan praktik hidup multikultural. Ada beberapa nilai yang dapat diwujudkan dalam tindakan untuk memperkuat persatuan sebagai bangsa Indonesia yang multikultur, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengakuan masyarakat terhadap berbagai perbedaan dan kompleksitas kehidupan. Yang kedua, perlakuan yang sama terhadap berbagai komunitas dan budaya, baik yang mayoritas maupun minoritas. Ketiga, kesederajatan kedudukan dalam berbagai keanekaragaman dan perbedaan, baik secara individu ataupun kelompok serta budaya. Yang keempat, penghargaan yang tinggi terhadap hak-hak asasi manusia dan saling menghormati dalam perbedaan. Yang kelima, unsur kebersamaan, solidaritas, kerjasama, dan hidup berdampingan secara damai dalam perbedaan. Beberapa poin tersebut di atas merupakan nilai-nilai yang dapat dibangun dalam membina kehidupan bersama sebagai bangsa yang multikultur. Peran pendidikan dan pola asuh dalam keluarga amat penting untuk menanamkan nilai-nilai tersebut. Pada masa kini, sudah banyak tokoh nasional dan pemerhati pendidikan yang menganjurkan untuk memberlakukan pendidikan yang multikultural di sekolah dan perguruan tinggi. Hal ini penting mengingat pendidikan merupakan salah satu unsur yang dapat menjadi kekuatan mengubah dalam masyarakat. Pendidikan menjadi pendorong perubahan yang efektif bagi individu dan masyarakat. Sikap yang harus dihindari dalam membangun masyarakat multikultural yang rukun dan bersatu menurut Wikipedia Indonesia, yaitu yang pertama, primordialisme, yang kedua, etnosentrisme, yang ketiga, diskriminatif, yang keempat, stereotip. Yang pertama, primordialisme. Primordialisme artinya perasaan kesukuan yang berlebihan, menganggap suku bangsanya sendiri yang paling unggul, maju, dan baik. Sikap ini tidak baik untuk dikembangkan di masyarakat yang multikultural seperti Indonesia. Apabila sikap ini ada dalam diri warga suatu bangsa, maka kecil kemungkinan mereka untuk bisa menerima keberadaan suku bangsa yang lain. Kita masuk yang kedua, etnosentrisme. Etnosentrisme artinya sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaannya sendiri, biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan yang lain. Yang ketiga, diskriminatif. Diskriminatif adalah sikap yang membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku bangsa, ekonomi, agama, dan lain-lain. Sikap ini sangat berbahaya untuk dikembangkan karena bisa memicu munculnya antipati terhadap sesama warga negara. Yang terakhir, stereotip. Stereotip adalah konsepsi mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat. Indonesia memang memiliki keberagaman suku bangsa dan masing-masing suku bangsa memiliki ciri khas. Tidak tepat apabila perbedaan itu kita besar-besarkan hingga membentuk sebuah kebencian. Nah, kita sudah mengetahui pengertian dari primordialisme, etnosentrisme, diskriminatif, dan juga stereotip. Nah, keempat hal ini adalah hal yang tidak baik untuk diberlakukan di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam negara kita, yaitu bangsa Indonesia. Karena apa? Karena bangsa Indonesia memiliki macam suku, macam budaya, macam adat istiadat,
macam bahasa. Nah, apabila hal ini kita lakukan, maka kita orang yang menjadi fanatik. Artinya, tadi sudah kita dengarkan, kita hanya menganggap bangsa kita yang paling benar. Jadi ketika ada bangsa lain, kita langsung menjudge mereka tidak benar. Ada suku lain, kita menjudge suku mereka tidak benar. Ada bahasa yang lain, kita langsung berpikir negatif. Ya kan? Kita langsung berpikir negatif. Wah, jangan-jangan dia menjelek-jelekkan saya. Jangan-jangan dia menceritakan saya yang tidak benar. Jangan-jangan dia sedang mengejek-ngejek saya. Nah, pandangan-pandangan yang seperti ini adalah pandangan-pandangan yang tidak benar. Bahkan juga ada yang melihat secara ekonomi. Nah, apabila kawan saya si A, contoh, si Danu ini kaya, saya akan berteman dengan dia. Tapi karena si Borjong yang ini miskin, saya tidak mau berteman dengan dia. Jadi ada perbedaan-perbedaan. Ada sekat-sekatnya. Ada pembatas-pembatasnya, dan hal ini tidak tepat. Karena apa? Karena manusia diciptakan sama di hadapan Tuhan. Jadi kita itu adalah setara, sejajar, sama, tidak ada perbedaan. Kita sama-sama ciptaan Tuhan. Kita sama-sama diberikan akal dan pikiran. Untuk itu, jangan kita pecahkan hanya karena bermodalkan kita agama ini, kita suku ini, kita memiliki adat yang seperti ini. Mari kita saling menghargai. Untuk itu, tetaplah buat anak-anak Miss Riris, tetap menjaga dan memelihara multikultur, atau tetaplah kita senantiasa bisa menerima adat, budaya, suku, agama, atau apapun itu, karena kita semua adalah sama di hadapan Tuhan. Sampai di sini penjelasan untuk materi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.